Balik lagi suara Niko. Kita lanjutin bahas soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten. Masih di bidang astronomi tahun 2023. Kita lanjut ke nomor 28, yaitu tentang spektrumnya Mars. The spectrum of sunlight reflected from Mars reveals information about all but one of the following matters. Kita pilih yang salah berarti ya, karena bilangnya adalah all but one. Ini tentang spektrumnya Mars. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Ruda Niko, bisa join membership dari channel ini. Langsung aja kita bahas tentang Mars terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, Mars itu planet merah orang bilang ya. Profilnya secara umum seperti ini. Dia punya ukuran sekitar setengah jari-jari bumi, tapi masanya sekitaran 15% dari massa bumi. Dekat sekali jaraknya dari bumi, dekat sekali ya. Jarak jari-jari orbitnya adalah 1,5 SA ya. Terus periode rotasinya juga mirip sama bumi, kisaran 24 jam, tapi 1 tahunnya ini lama nih, karena lebih jauh kan, waktunya lebih lama untuk mengitari matahari satu kali, kisaran 1,88 tahunnya bumi. Nah, uniknya dia punya 2 bulan, namanya adalah Phobos dan Deimos. Terus kalau kita lihat spektrumnya Mars, ini data dari Christophe Pellier, kurang lebih seperti ini, data dari spektrumnya Mars. Profilnya seperti ini ya, ada spektrum dan ada beberapa garis-garis absorpsi. Seperti di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, gitu ya. Terus kalau kita bandingin spektrumnya Mars dengan spektrumnya matahari, nah akan terbentuk seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di beberapa titik profilnya itu mirip-mirip. Kayak gini. Nah, terus kayak gini juga, di sini juga betanya, terus di sini juga mirip. Ini juga gitu, ini juga gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang spektrumnya dari Mars itu sesungguhnya adalah pantulan cahaya dari matahari itu sendiri. Karena memang ya planet tidak memancarkan cahayanya sendiri ya. Jadi ada garis-garis model seperti ini nih. Terus maknanya apa sih dari data itu? Nah, garis-garis yang tadi itu sebetulnya kayak nunjukin apa ya, fingerprint lah, sidik jarinya dari objek itu. Maksudnya adalah kita bisa mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada di atmosfernya Mars. Karena kan cahayanya melewati Mars tuh. Nah, ada banyak garis-garis absorpsi tadi yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi info-info tentang Mars. Salah satunya tentang atmosfernya yang lebih banyak informasi yang kita dapat. Terus kita balik lagi ke soal. Nah, kita bahas aja pilihan-pilihannya. Kita cek pilihan pertama, composition of its solid surface. Ini benar ya. Dari spektrumnya matahari yang dipantulkan oleh Mars tadi, kita bisa dapat info komposisi dari permukaannya Mars itu sendiri. Kenapa? Karena ini ya, zat-zat tertentu kan memantulkan dengan profil tertentu dari cahaya itu sendiri. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi apa saja zat-zat yang ada di permukaannya Mars. Terus pilihan yang kedua, gaseous composition of its atmosphere. Of course, ini benar. Komposisi gas di atmosfernya sangat bisa langsung kita dapatkan informasinya. Terus yang ketiga, temperature of its interior. Nah, ini yang agak sulit kita dapatkan informasi kalau hanya dari spektrum mataharinya saja. Jadi untuk mendapatkan informasi dalamnya apa, komposisinya apa, dan suhunya berapa, kita perlu data lebih lanjut, tidak hanya sekedar dari spektrumnya saja. Oke. Terus yang D, variability of water vapor on its atmosphere, juga bisa nih tentang atmosfernya.
Terus yang E, spectrum of the sun including Fraunhofer lines. Ini menurut saya juga benar ya. Tadi sudah kita identifikasi bahwa fingerprintnya dari spektrumnya Mars ini mirip sekali dengan fingerprintnya matahari, dan Fraunhofer-nya juga ada gitu ya. Oh ya, Fraunhofer-nya tadi ya garis-garis ini tadi ya, absorpsinya tadi yang cekungan-cekungan tadi. Jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, ini ada data lebih lanjut sebetulnya kaitannya sama mengetahui intinya Mars, apa yang ada di dalamnya. Ada misi yang namanya InSight dari NASA, yaitu singkatan dari Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport. Panjang juga namanya, disingkat jadi InSight. Ini profil dari misi itu sendiri, diluncurin di 2018 robot ini, lalu ngambil data sampai terakhir itu tidak bisa digunakan di 2022, kisaran 4 tahun lebih lah aktifnya. Nah, dari sini banyak informasi yang didapat nih. Untuk mengetahui komposisi dari internalnya Mars dan juga suhunya dan seterusnya, kita perlu lebih banyak data kaitannya sama yang tadi, heat transfernya, heat flow-nya, dan juga ini ya secara geologi ya. Jadi data dari Marsquake, gempanya di Mars, nah itu juga sangat berpengaruh dan bermanfaat untuk bisa mengetahui intinya Mars itu seperti apa. Terus jangan lupa cek playlist fotometri untuk mempelajari hal-hal yang kaitannya sama gelombang, spektrum, dan lain sebagainya, karena rutin muncul tiap tahun. Terus bagi yang masih bingung boleh langsung tanya aja. Yang mau dukung langsung Udaniko bisa melalui traktir.id/Udaniko. Itu aja dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.